Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala tabarakallahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadratil mukarramin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sela-sela kesibukan ibu-ibu yang masak kegiatan dan sebagainya, yang capek dan sebagainya, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik hidayah, kekuatan untuk bisa menggunakan waktu kita thalabul ilmi lil ibadah, menuntut ilmu semata-mata karena menghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat bering salam dan yang kita haturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya. Tentunya kita selaku umatnya yang kita harapkan adalah syafaatul ujma pada yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita awal memulai pelajaran, kalau di materi kita namanya tahsinu qiraatul Quran. Jadi bukan tahsinul Quran, Bu. Kalau tahsinul Quran membenarkan Al-Quran, Al-Quran udah benar, enggak usah dibenerin lagi. Tahsinul qiraatul Quran, membetulkan bacaan Al-Quran. Nah, tentunya di sini banyak para ustazah, para ustadz, ya tentunya banyak yang tawadu, tentunya udah pada bisa. Tapi ya kita sama-sama di sini belajar bersama-sama, mengulang kembali apa-apa yang dulu pernah kita pelajari. Maka di dalam kaidah membaca Al-Quran ini dikatakan membaca Al-Quran yang benar itu mudah. Jangan ajarkan bacaan yang salah. Yang benar itu mudah. Kenapa kita ajarin yang salah gitu. Maka ini menjadi pedoman kita, bagaimana kita belajar qiraatul Quran atau tahsinul qiraatul Quran, membetulkan bacaan Al-Quran kita agar bagaimana bacaan kita ini menjadi ladang pahala buat kita gitu. Apalagi kita semua ini adalah guru-guru bagi, ada yang punya TPA, keluarga, anak, suami, ya dan sebagainya. Tentunya ada tanggung jawab di bawah kita ini untuk mempelajari Al-Quran, untuk mengajarkan kepada anak-anak kita. Karena sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, tentunya kita punya tanggung jawab juga, Bu. Di samping kita belajar juga tanggung jawab kita adalah mengajarkan Al-Quran, ya minimal kepada anak kita, tetangga, keluarga dan sebagainya. Jadi ini yang kita pelajari adalah al-ilmu tajwid ala tariqatil madrasah. Ini kita pelajari di awal. Ini sebenarnya kitab tajwid yang biasa kita pakai sehari-hari. Tapi bagaimana agar bacaan kita benar-benar diterima Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita tahu kaidahnya. Maka kita buka, Bu, halaman 2, tamhidun. Qaidah. At-tajwidu ilmu li ma'rifatil qawaibati sabitati fi tahsinil qiraatil Qur'anil Karim. Yang namanya ilmu tajwid adalah ilmu lima'rifati, ilmu untuk mengetahui al-qawaidu, kaidah asabitah yang telah ditetapkan
fi tahsini di dalam memperbaiki qiraatil Qur'anil Karim, untuk memperbaiki bacaan Qur'anul Karim. Kama arifatil idgham, sebagaimana kita mengetahui mana itu idgham, wal gunnah dan mana itu gunnah, wal madud mana itu huruf mad, wa ghairi dzalik dan apa-apa selain daripada itu. Jadi ilmu tajwid untuk mengetahui kaidah-kaidah yang telah ditetapkan di dalam membaca atau memperbaiki qiraatul Quran, maka ini disebut dengan ilmu tajwid. Maka kita akan belajar kaidah-kaidah yang benar di dalam membaca Al-Quran. Wa faidatuhu dan keutamaannya hifdzul lisani anil khata'. Apa sih keutamaan belajar tahsinul Quran atau belajar tajwid? Ya ini hifdzul lisan, menjaga lisan kita anil khata', menjaga lisan kita daripada kesalahan. Nah, ini kadang-kadang Bu, kita yang namanya baca Al-Quran menurut perasaan kita mah udah bener, tetapi menurut kaidah banyak yang salah. Nah, ini hari-hari baca kita. Anil khata'i fi qiraatil Quran, kesalahan di dalam pembacaan Al-Quran. Ya, contohnya ya perkara-perkara yang sepele. Ya, kita kadang belum bisa membedakan mana huruf A dan huruf A. Ya kan, itu masalah terkecil-kecil, banyak huruf-huruf yang hilang karena kita bacanya terlalu cepat gitu. Ada bacaan-bacaan yang terlalu lambat juga sama. Kadang-kadang kita menambah daripada satu huruf Al-Quran tanpa sengaja. Kalau kita mengetahui kaidahnya, kaidah-kaidah di dalam baca Al-Quran, maka ini akan ada dapat kemudahan. Kita tahu, oh berarti selama ini saya salah gitu. Idza khata fi dzalika, seandainya bacaan kita salah, yuaddi ila taghyiril makna, ini akan menyebabkan berubahnya makna Al-Quran. Jadi kalau kita bacaan Al-Quran kita salah, huruf yang kita baca salah, misalkan yang pendek kita panjangin, yang panjang kita pendekin, atau kita baca tanpa adanya tanpa bacaan tajwid, ini bisa mengurangi makna Al-Quran. Itu kayak misalkan di dalam suratul Fatihah biasanya banyak tuh di suratul Fatihah biasanya Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu di alamin aja tuh udah, kalau kita bacanya pakai alif doang, nggak pakai ain, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini udah salah makna. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, harusnya kan yang menguasai seluruh alam, karena kita bacanya pakai alamin, Tuhan yang maha sakit. Nah, ini berbahaya. Fa istimalu hadzal ilmu, wajib menggunakan bacaan tajwid di dalam membaca Al-Qur'an dihukumi wajib. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an enggak belajar tajwidnya, Bu. Nah, ini juga kesalahan. Kalau salah berarti dosa. Kita baca semau kita, enggak pakai baca tajwid. Nah, maka kita dihukumi dosa. Alal alim bihi inda qiraatil Qur'an. Jadi wajib bagi kita untuk menggunakan tajwid di dalam membaca Al-Quran. Wa amma ta'allamuhu, sedangkan mempelajari daripada ilmu tajwid, wa hifdzu qawaiduhu, dan menghafalkan kaidah-kaidah dalam tadi ilmu tajwid, fa fardu kifayah, dihukumi fardu kifayah. Sedangkan belajar daripada ilmu tajwid, belajarnya dan menghafal daripada ilmu tajwid, baik kaidah-kaidahnya dan rumus-rumusnya, maka dihukumi fardu kifayah. Nah, bedanya kalau membaca Al-Quran hukumnya wajib dengan tajwid, namun belajar ilmu tajwid dihukumi fardu kifayah. Nah, sampai sini paham, Bu, ya? Nah, ya, kita masuk ke al-babul awwalu, bab yang pertama. Tadi baru kaidah-kaidahnya. Babul awal fi ma'rifati ahkamil waslil wal isti'adati wal basmalah was surah wa qat'iha. Yang bab pertama kita belajar tentang mengetahui
ahkamu wasol, hukum-hukum tentang cara menyambung bacaan al-isti'adzah. Ya, ini al-isti'adzah itu apa, Bu? Ta'awuz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka ini disebut dengan al-isti'adzah atau ta'awuz. Wal basmalatu, dan bacaan bismillah. Was surah, dan surat di dalam Al-Qur'an. Au qat'iha, atau kita memutus bacaan Al-Qur'an. Jadi bab pertama kita mempelajari hukum menyambung bacaan ta'awuz dengan bismillah. Kemudian bacaan bismillah dengan surat au qat'iha, atau kita memutusnya tanpa mewasolnya. Jadi wasol itu menyambung bacaan Al-Qur'an. Kalau qat'i itu memutus bacaan Al-Qur'an. Contohnya wasol gimana? Wasol al-isti'adzah bil basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini namanya wasol. Wasol isti'adzah bil basmalah, menyambung ta'awuz dengan bismillah. Nah, kemudian al-isti'adzatu bil basmalah, dan menyambung yang kedua bismillah was surah, menyambung bacaan bismillah dan surat di dalam Al-Qur'an. Contohnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Ya, ini namanya wasal. Atau mau kita qat'iha, atau mau diputus-putus bacaannya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Putus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini namanya di qat'i atau diputus bacaannya. Nah, ini terkadang kita banyak salah ketika bacaan yang cepat-cepat. Contohnya kita kalau lagi yasinan. Nah, ini banyak salah karena kita udah biasa Bismillahirrahmanirrahim, yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Nah, ini di qat'i apa di wasal, Bu, itu? Yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Ini niatnya di wasal tapi di qat'i. Nah, ini bacaannya salah. Jadi kalau mau bacaannya di bacaan cepat, Bu, harusnya di wasal. Ya, misalkan habis yasin wal qur'anil hakimi innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal adizir rahim litunziru, harus begitu. Kalau kita mengarah cepat, yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim, jadinya berhenti, ujungnya berhenti tapi disambung. Akhirnya bacaan kita salah. Nah, itu namanya itu qat'i enggak, wasal juga enggak, gitu. Ya, makanya ibu-ibu, apalagi ibu-ibu pengajian nih, ya besok kalau bisa ya belajar di wasol, ya. Itu. Ya, walaupun bacaannya ya agak diperlambat sedikit, atau mau cepet ya belajar wasol. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kadang-kadang kita karena mentang-mentang udah hafal Yasin mah. Yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Jadinya di wasol enggak, di qat'i enggak, gitu. Pahalanya dapat apa ora? Ya urusan yang di atas lah. Tapi kalau udah belajar, udah tahu fahukmuhu wajibun, maka udah dihukumi wajib. Sekarang udah tahu, Bu, maka hukum bacanya jadi wajib. Jangan salin saya, Bu, sekarang udah jadi wajib karena udah tahu bacanya. Jangan orang belajar. Kata Ibu mendingan orang belajar. Ya emang udah kaidahnya begitu. Namanya diwasol gitu. Itu. Dan juga ketika biasanya kita salah ketika bacaan sholat sendiri, ya nggak cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena kita nggak terasa, padahal bacaan kita itu nggak di wasol, harusnya kan di wasol.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Kan harusnya begitu. Kalau kita kadang baca sendiri, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in. Jadi wasol enggak, ya di qot'i enggak. Kalau di qot'i ya minimal harus ada jedanya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim gitu. Nah, makanya kalau kita belum bisa mewasol ketika kita baca surat Yasin, ya alangkah baiknya kita baca dulu, Bu. Kita buka Yasinnya. Nah, itu kan nanti ada wal Qur'anil Hakimi. Kita nggak tahu mi apa mu gitu. Kalau kita dari dulu udah biasa, kita mah taunya wal Qur'anil Hakim innaka lamusalin ala siratal mustaqim, taunya udah tanwin semua ujungnya gitu. Kita nggak tahu sebenarnya kalau di wasol itu jadi mu apa mi gitu. Itu. Ya. Lanjut ya. Idza qara al-qari wal al-isti'adzah wal basmalah was surah, apabila seseorang hendak membaca al-isti'adzah, membaca ta'awudz wal bismillah dan membaca bismillah dan surah atau surat daripada surat dalam Al-Qur'an, zazalahu, maka dibolehkan baginya ayyaqra'u min haitsul wasal, dia membacanya dengan cara diwasal, wal qat'i, dan juga diperbolehkan baca dengan diputus, ala arbati ahwalin, dengan 4 cara. Jadi membaca Al-Qur'an ini ada 4 cara. Itu baik diwasal benar, diputus juga benar. Kalau yang itu diwasal apa di qat'i, Bu? Masuknya kemana? Ya. Jadi kalau mau diwasal ya diwasal, kalau mau di qat'i. Ya. Yang pertama awalan qat'ul jami'. Nah, nanti kita kasih contohnya. Qat'ul jami' ini diputus semuanya. Ya, diputus semuanya, contohnya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Nah, itu namanya qat'ul jami', dipotong seluruhnya. Pokoknya di qat'i, namanya di qat'i. Sanian, yang kedua, wasul isti'adzah bil basmalah, menyambungkan ta'awudz dengan bacaan bismillah. Nah, ini biasanya Pak Haji Amir ini sering ngajarin tuh. Baca ta'awudz dengan bismillah di wasol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kalau baca ta'awudz di wasol, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Namanya wasul isti'adzah bil basmalah. Ini tata cara bacaan yang kedua. Kemudian bacaan yang ketiga, ya ini wasul basmalah bis surah, menyambungkan bacaan basmalah dengan surat atau bacaan surat dengan surat. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini wasul basmalah bis surah, menyambungkan bacaan bismillah dengan surat. Itu. Ya. Sama halnya dengan surat-surat yang lainnya. Misalnya baca kulhu, Bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad. Atau mau disambung semuanya surah bis surah, Bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahadunillahus samad, dan seterusnya. Kemudian rabi'an wasul jami' ay wasul isti'adzah wal bismillah was surah ma'an. Dan bacaan yang keempat, ya ini mewasol atau menyambungkan al-jami' seluruh bacaan, yakni wasol isti'adzah, menyambungkan bacaan ta'awudz dan bismillah dan surat ma'an secara bersama-sama. Nah, ini misalkan kita bacaannya kayak baca Yasin dan sebagainya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini namanya wasul jami'. Jadi mewasol seluruhnya. Kayak baca Yasin juga sama.
Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Nah, ini waslul jami. Jadi diputusnya ketika kita misalkan napasnya udah habis. Minum dulu ya. Habis. Nah, itu namanya di waslul jami', disambung secara keseluruhan. Wa ma idza atal qari'u bil basmalah baina suratain fa yazulu ay yaqra ala salasati halatin. Dan seandainya seseorang yang membaca Al-Qur'an bil basmalah, kemudian dia baca Al-Qur'an dengan bacaan bismillah baina suratain, di antara dua surat, fa yazuzu lahu, maka diperbolehkan baginya ayyaqra'u ala salasati halatin, dia boleh membacanya dengan 3 jenis bacaan. Awalan qat'il kulli, boleh juga yang pertama diputus secara keseluruhan gitu. Kalau diputus secara keseluruhan ya sama, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Namanya qat'ul kulli. Qat'ul kulli diputus secara keseluruhan. Kalau diputus berarti harus ada jedanya, jeda napas. Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad. Namanya qat'ul kulli, diputus seluruhnya. Sanian wasul basmalah bi awalis surah. Bacaan yang kedua, wasul basmalah menyambungkan bacaan bismillah bi awalis surah, menyambungkan bacaan bismillah dengan awal surat. Ya, contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Nah, ini namanya wasul basmalah bis surah, menyambungkan bacaan bismillah dengan surat. Nah, ini biasanya kita ketemunya ketika di bulan Ramadan, bacaan kulhu. Terus misalkan taraweh itu bacaan cepat biasanya. Jadi kalau bacaan cepat jangan Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad. Nah, ini salah, Bu. Ya, makanya harusnya di waslul kulli. Ya, kalau kita bacanya cepat, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahadunillahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gimana kalau saya bacanya lagi di rumah dewekan? Sama, karena udah kita tahu maka tetap dihukumi wajib. Maka kita harus tahu, Bu, ujung-ujung bacaan di dalam surat gitu. Kita ngapal juga, jangan cuma sekedar ngapal doang, tapi kita tahu juga ujung suratnya apa. Misalkan kayak Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahadunillahus somad. Ya, karena Qul huwallahu ahadun, karena dicambung Qul huwallahu ahadun, maka di situ ada alif lam ziyadah ditambah. Jadi bacanya bukan Qul huwallahu ahadul lillah, salah. Qul huwallahu ahadun lillah, ditambah namanya jun ziyadah, dan seterusnya gitu. Juga nanti banyak juga ketemu di ayat-ayat yang lainnya, ada cara penyambungan atau cara wasol di dalam surat ke surat. Nah, kemudian juga yang ketiga, bacaan yang selanjutnya salisan waslul kulli, disambung secara keseluruhan bacaan kulhu gitu. Misalkan baca Anas, kita lagi baca sendiri, sama harus di wasol kalau kita bacanya cepat. Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tapi kalau kita nggak tahu ini ujungnya si apa su ya, kan gitu. Makanya kita kalau minimal untuk bacaan sholat kita, Bu, kita apalin ujung-ujung bacaan sholatnya tuh, ujung-ujung ini su apa si apa sa apa. Nah gitu. Kalau mau amannya ya di qat'il kulli, yang paling aman ya. Kalau kita nggak tahu ujungnya ya alangkah baiknya mendingan di qat'i, diputus. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas. Itu kata orang lanang, wah sholat lama bener.
Atu-atu kapan madang mau masak. Ya nggak mungkin awal-awal, nanti juga ya pelan-pelan. Nanti juga kalau udah ketemu kaidahnya, nanti pelan-pelan juga kita bisa belajar yang benar gitu. Gitu. Dan lanjut, wala yazuzu lil qari'i ayyusala akhirus surah bil basmalah, dan tidak boleh dilarang lil qari bagi orang yang membaca Al-Qur'an ayyusalu akhirus surah, menyambungkan akhir surat bil basmalah. Jadi kita dilarang menyambungkan akhir surat dengan bismillah. Contohnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini enggak boleh. Gitu. Kalau mau disambung, Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul harus ada ditambah lagi, jadi basul basmalah bisurah. Enggak boleh bacaan bismillah di akhir bacaan, enggak boleh gitu. Fa waqafa 'alaiha wa tada'u bima ba'daha, kemudian dia wakaf di bacaan bismillah, wa tada bima ba'daha, kemudian di bacaan ayat selanjutnya, li adidzalika yuwahimu annal basmalah min akhir surah. Ditakutkan nanti dijadikan bahwa orang mengetahui bahwa bacaan bismillah itu akhir daripada bacaan surat. Jadi nggak boleh di akhir bacaan kita ujungnya bacaan bismillah. Jadi misalkan kita baca tarawih, misalnya imam tarawih, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enggak boleh. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Nah, baru dia setelah itu baca bismillah lagi boleh, atau dia langsung karena dia udah baca qul tadi tinggal nyambung aja. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Itu enggak boleh di akhir suratnya ujungnya bacaan bismillah. Kecuali ada di dalam surat itu surat innahu min sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu membacaan Al-Qur'an, Bu, enggak apa-apa. Ada surat apa ya? Yang innahu min sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Surat apa, Bu? Saya lupa. Nah, ada di dalam Al-Qur'an itu bacaan innahu min sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini beda hukumnya karena ini termasuk bacaan Al-Qur'an. Mau berhenti di bismillahirrahmanirrahim enggak ada masalah gitu. Nah, ini yang dimaksud di sini bacaan bismillah untuk memulai bacaan Al-Qur'an gitu. Kalau yang itu enggak ada masalah gitu. Gitu. Ya, Bu, sekarang ini, Bu, ya, kita contoh dari awal Qat'ul Jami'. Qat'ul Jami' gimana, Bu, contohnya? Ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Namanya Qat'ul Jami', dipotong secara keseluruhan. Kemudian waslul isti'adzah bil basmalah, menyambung bacaan ta'awudz dengan bismillah. Contohnya, Bu, bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama ini waslul isti'adzah bil basmalah. Kemudian bacaan yang ketiga, wasul basmalah bisurah, menyambungkan bacaan bismillah dengan surat. Nah, contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Atau bacaan Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini wasul basmalah
bisurah, menyambungkan bacaan bismillah dengan surat. Kemudian waslul jami ai wasul isti'adah wal basmalah was surah ma'an. Jadi waslul jami ini namanya menyambungkan ta'awudz, bismillah dan surat secara bersamaan. Bareng-bareng Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya. Ada yang mau nyobain? Ya, itu namanya waslul jami'. Waslul jami' menyambungkan secara keseluruhan. Nah, jadi sampai sini udah paham Bu ya. Jadi kapan kita diwasol, kapan kita bacaan diputus, di qat'i. Kemudian ketika membaca Al-Qur'an di tengah-tengah surat, ya ini ketemu antara surat dengan surat lainnya, maka cara bacanya ya ini qat'ul awalan, qat'ul kulli. Yang pertama cara bacanya di tengah-tengah surat ini kita putus secara keseluruhan. Boleh putus. Itu seperti biasa yang tadi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Namanya qat'ul kulli. Dipotong semuanya. Kemudian waslul basmalah bi awali surah, menyambungkan bacaan bismillah dengan surat. Nah, ini juga diperbolehkan bacaan seperti ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Atau mau disambung bacaan qul a'udzu birabbinas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Atau surat lain Alam Tara. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu. Atau kita mau biasa udah istiqomah baca Al-Waqiah di rumah. Ya sama. Bacaan waqiah juga alangkah baiknya di wasol kalau kita ngarah cepat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ati laisa liwaq'atihal kadhibatu khafidatur rafi'atu idza rujjatil ardu rajja wa terus begitu. Tapi jangan panjang-panjang juga ngawasolnya. Ya 3 ayat. Tapi kita ya mungkin di awal-awal kalau walaupun ibu-ibu udah hafal tapi ujung bacaan surat biasanya enggak hafal, Ibu. Ya, jawaqatil waqi'atu apa waqi'ati ini? Nah, gitu. Apa waqi'atin, apa waqi'atun. Nah, gitu. Maka alangkah baiknya untuk di awal walaupun udah hafal ya untuk membetulkan bacaan kita ya kita buka lagi, Bu, ya. Ya. Untuk yang arah selamat gitu kata Mas. Kalau mau ngarah selamat lagi ya di qat'i. Ya, di qat'i aja ya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba. Nah, ini aman, paling aman gitu. Tapi kalau kita mau belajar ya kan kalau begitu bacaannya di wasal lama kelarnya katanya. Ya, buka bukunya ya kita liatin lagi ujungnya mana nih gitu. Sama Bu, Yasin juga sama. Ketika kita baca Yasin juga sama. Ya, kita harus tahu ujungnya juga. Ini ujungnya u apa i ya kan? Apaan apa un. Nah, maka dibuka lagi kalau kita mau diwasol. Biasanya sih tergantung yang bawa. Kalau yang bawanya cepet wasol, ya alhamdulillah gitu. Tapi orang sini mah biasanya udah wasol semua Bu ya. Iya. Ya malam ini kita belajar wasol dan qat'i, cara mewasol dan memutus bacaan Al-Qur'an. Nah, intinya kita udah begitu Bu, udah tahu ya. Jadi minta kita dipraktekin. Juga sama kalau kita di bacaan kayak bacaan-bacaan sholat, terutama sholat fardu atau apalagi yang dihukumi hukumnya wajib kayak Fatihah, kemudian At-Tahiyat, kan ini dihukumi wajib bacaannya. Nah, ini tergantung kita. Ini harus kalau kita mau betul ya, kalau kita bacanya cepat ya diwasol, kalau kita bacanya lambat ya wajib kita qat'i. Ya, terutama di bacaan sholat kayak Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini amannya. Kalau kita udah wasal sih enggak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Walaupun bacaannya sendiri Bu, enggak apa-apa. Ya. Iya. Nah, makanya ya kita juga ketika kita baca Fatihah
Ya kita sekali-sekali kita apalin ujung-ujung bacaan Fatihah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kan ihdinas karena disambung jadinya nuhdinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini di wasol. Misalkan Ibu di rumah. Ya kalau baca sendiri juga ya dihukumi sama, Bu. Ya, kita baca sholat sendiri. Kita bacanya buru-buru. Nah, kira-kira Ibu baca di wasol apa di qoti kalau baca dewek di rumah? Tahu ya. Perasaan sih di wasol, cuman kayak di qoti gitu. Ampun. Iya. Iya. Ya, kalau dibacaan sendiri ya bacaan yang betul ya di qoti gitu. Tapi kalau bacaan cepet kayaknya wasol enggak di qoti enggak gitu. Ya, karena hari ini udah tahu ya besok-besok kita perhatiin bacaan kita lagi. Kayak subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kadang kan subhana. Nah, kita juga harus tahu makharijul hurufnya. Nanti belajar lagi, Bu. Kita nanti di sini ya belajar tajwid, kita juga belajar makharijul huruf. Makhraj. Makhraj itu apa sih? Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf dari mulut kita. Namanya disebut makhraj, makharijul huruf. Nah, ya, contohnya kayak huruf so. Nah, hari ini kan kita baca huruf so itu mulutnya monyong. So, ya. So, padahal di kaidah bahasa Arab ini enggak ada huruf o. Ya, so tetap sa tapi ini huruf istilah, hurufnya huruf atas. So, lidahnya ditempelin di atas. So, ro, zo, to, go. Nah, ini huruf istilah semua tuh. Go, bukan go, enggak ada huruf go, yang ada huruf go. Huruf enggak ada huruf to, yang ada huruf to, po. Lidahnya ditempelin di atas. Ya. Enggak ada huruf so, yang ada huruf so. Nah, gitu. Sama ketika kita ngambilnya kasroh, tetap ngambilnya dari atas. Misalkan so, jadi si, bukan si, tapi si gitu. Nah, contohnya ya, bareng-bareng Bu ya, kita contoh huruf so. So, si, su, bas. 1, 2, 3. So, si, su, bas. Su, so, sa, ni, sosna. Minal musni masisa sanisa. Nah, ini namanya makharijul huruf. Belajar tahu di mana ini huruf keluarnya. Itu sama juga huruf ko. Jadi huruf ko ini bukan huruf ko, salah. Tetap ko. Kaidahnya huruf a. Tapi karena hurufnya istilah, hurufnya di atas, jadi ko. Ya, qaqiqu baqqa. Ya, qaqiqu baqqa. Nah, gitu. Nanti kita belajar satu-satu. Yang karena kita di awal baru belajar bab awal fi ma'rifati ahkamil wasol. Kita mengetahui hukum-hukum menyambungkan bacaan al-isti'adzah, menyambungkan bacaan ta'awudz dengan bismillah, kemudian menyambungkan bismillah dengan surat atau memutuskan bacaan secara keseluruhan. Insya Allah sampai sini paham Bu ya? Ya, insya Allah mana yang kapan di wasol, kapan di qot'i. Itu intinya kita udah sama-sama tahu, tinggal prakteknya kita nanti buka sendiri-sendiri Bu. Ya, kita belajar sekali-kali di wasol, sekali-kali juga di qot'i gitu. Yang penting udah tahu ya Bu ya. Nah, sekali lagi dah, data ta'awudz bil wastul isti'adzah bil basmalah. 1, 2, 3. Ta'awudz. Wastul isti'adzah menyambungkan ta'awudz dengan bismillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah,
Berarti waslu isti'adzah bil basmalah disambungin ta'awudz dengan bismillah. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ayo satu kali ulang lagi. Ayo waslu isti'adzah bil basmalah 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dah, berarti udah paham. Sekarang bismillah bisurah, wasul basmalah bisurah, menyambungkan bismillah dengan surah. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah dulu dah, Fatihah ya. Ya. Fatihah lupa. Yuk, 1 2 3. Saya ulangin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu namanya wasul basmalah bisurah. Ya. Sekarang wasul surah bisurah, menyambungkan basmalah dengan surat dan surat dengan surat. Coba Bu baca qul huwallahu ahad dari bismillah sampai capeknya dah. Ayo. Ya, 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, yang pendek. Ya, tuh. Saya contohin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Udah sampai situ aja. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, itu namanya di waslul jami itu. Nah, kalau di qot'il kuli udah seperti biasa Bu ya, udah sama-sama paham ya. Ya, intinya udah tahu semua ya. Dan juga terakhir yang nggak boleh disambung ya ini bacaan bismillah dijadikan akhir bacaan, kecuali disambung lagi. Ya contohin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul gitu. Jadi mi-nya enggak boleh berhenti, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul gitu. Namanya kalau mau diwasal antara bismillah dengan surat lainnya. Nah, ini boleh. Misalkan Ibu habis baca Tabarok nyambung ke surat As-Sof ya, atau dari Yasin mau disambung ke surat yang lainnya, boleh nggak berhenti. Misalkan Ibu saking semangatnya kan baca satu ayat ke ayat lain disambung ya, nggak mau diputus mau disambung lagi nggak ada masalah gitu. Itu misalkan dia atau ketika ngatamin surat juz amma ya kan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka sabil fi lam yaj'al kaidan fi tadlili wa arsalan taraba bi tarmimi jati min sijinin pajan ka'asbim ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Apa habis itu? Habis alam tara ini liila. Bismillahirrahmanirrahim. Liila fi quraisyin ila fihim li hadza syita'i wa shayfi fal. Nah, itu terus misalkan itu mau diwasal. Nah, itu cara bacaannya. Jadi sampai sini udah paham Bu ya? Alhamdulillah 9. Ada yang tanya Bu? Yang mana tuh? Perubahan bunyi tergantung akhir suratnya gimana itu. Kalau kayak yang susah itu qul huwallahu ahadunillah. Nah, itu namanya ditambahin dengan nun ziyadah. Itu kan dun ketemu dengan alif lam, maka cara bacanya harus ditambahin namanya nun ziyadah. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Terus kayak ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kayak ihdinas siratal mustaqim tuh. Nuh dinas tergantung ujungnya.
Gitu. Maka cara wasolnya ya tergantung ujungnya dan juga hukum bacaan di hukum bacaannya tersebut di situ gitu. Kalau sambung beda. Jadi kalau tanwin atau dhammah tain bertemu dengan alif lam maka harus ditambahi dengan nun ziyadah. Itu enggak disambung kayak qul ahadul lillah. Nah, salah. Tapi harus ditambahi dengan nun ziyadah. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Nah, gitu. Kemudian yang enggak bisa diwasol ya ini kayak waqaf. Nah, ini enggak boleh apalagi waqaf lazim, waqaf yang wajib. Nah, ini tetap enggak boleh diwasol. Nah, ini seperti hukum biasa tajwid biasanya Bu ya gitu. Jadi yang enggak boleh diwasol ya tetap hukumnya enggak boleh wasol gitu. Yang boleh diwasol hanya yang dihukumi boleh untuk diwasol gitu. Nah, itu terserah nanti ibu bacaannya. Kalau dibaca di Al-Qur'an itu udah ada hukum mana kapan diwasol, kapan lebih baiknya berhenti, kapan boleh berhenti di antara dua pilihan dan sebagainya. Nah, itu tergantung kita kapan mau berhentinya. Tapi kalau mau diwasol, yang penting jangan ada larangan untuk diwasol gitu. Harus misalkan waqaf lazim ya harus berhenti walaupun kita mau wasol gitu. Ada yang larang tetap. Jadi hukum tajwidnya tetap berlaku gitu. Ya terutama di surat Yasin Bu ya. Besok insya Allah kalau baca Yasin pengajian ibu-ibu ya mulain dah kita benerin dikit ya. Hah? Ya kalau Yasin Al-Qur'an ini wasal apa di qot'i gitu. Ibu-ibu mau pelan ya Bapak-bapak ya. Oh iya. Oh Bapak apa salahin teh? Tuh bagus teh ibu-ibu mah. Iya teh kalah bae kita mah orang dikitan bayangan dia. Ya cukup Bu ya. Ada yang ditanya udah cukup ya? Ya apa Bu? Ya kita qot'i itu tergantung napas kita. Kita mau putus boleh, kalau kita mau wasol secara khusus kalau kuat ya boleh. Tapi kalau kita nggak kuat ya cukup 3 ayat, 2 ayat aja gitu. Tergantung napas kita kuatnya gitu. Misalnya kita bacaannya emang bacaan tartil. Maksudnya tartil itu bacaan yang cepat tapi syaratnya ya tajwid hukum tajwidnya tetap dibaca gitu Bu. Ya nggak mesti wasol itu misalkan kayak surat Yasin wasol semuanya nggak mesti gitu. Sekuatnya kita aja mau diwasol ya gitu. Jadi sekuat kita aja mis itu namanya wasol gitu. Ya, yang penting ujungnya harus betul. Misalkan hurufnya dhammah ya harus dibaca dhammah, kalau ujungnya kasroh harus dibaca kasroh, nggak boleh ngasal juga. Qullahu ahadilillahu somadu lam yalid, tapi ngarang nggak boleh juga, tetap salah gitu. Kalau mau wasal ya belajar wasal harus tahu ujungnya gitu. Qot'i aja ya. Ya. Ya, kalau qot'i bacaan surat ketika bacaan dewe kan siap-siap diomelin sama lakinya. Lamaan ini. Lama banget bayangan nih. Cukup Bu ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita semua. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kesalahan, kealfaan, kesalahan saya
Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Minhu ma nasina minhu ma jahil warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.